Salam saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi. Topik bahasan saya sekarang, murtadnya kaum muslimin itu berarti menyembah berhala. Mereka semua berusaha untuk mengmanis-maniskan ajarannya yang keras, ajaran yang penuh dengan bully. Jadi Islam itu ajaran membuli. Salam alaihim saudara-saudaraku yang non-muslim. Kiranya damai sejahtera Khalik langit dan bumi senantiasa berada di tengah-tengah Anda. Dan Assalamualaikum ya akhi, ya ukhti, sahabat-sahabatku fillah. Saudara, Situmorang dan almarhum Moko Ginta berkali-kali mengeluh karena begitu banyaknya muslim yang murtad dari agamanya, jemaahnya yang banyak, maraknya pemurtadan ini sedang terjadi di tanah air. Tetapi yang paling fenomena adalah Iran. Mereka banyak meninggalkan masjidnya dan masuk Kristen. Memang pantas masuk Kristen karena terlalu kerasnya mereka menekan rakyatnya, menekan kaum wanita terutama dalam banyak hal. Dan wanita dipakai untuk alat, untuk politik aja. Jadi kalau mampu memenangkan hati wanita, ya lumayan suaranya tinggi. Kalau setiap tahun saja mereka bilang bahwa 1 juta orang, maka tidak lama lagi kita melihat fenomena baru di mana Islam ditinggalkan dan masjid akan berubah jadi gereja. Sekarang saudara-saudara, nggak usah membangun gereja. Gereja itu sudah banyak. Gereja sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Banyuwangi sampai ke Banten. Tiap 2 kilometer masjid itu ada. Maka jangan ragu dan jangan khawatir saudara-saudara tentang maraknya pemurtadan ini. Saya sendiri berbangga. Nanti tidak lama lagi tinggal mereka-mereka yang sudah tua itu saja yang masih hidup dari muslim. Yang tukang ngibul, tukang cabul akan tergerus juga. Sebenarnya kita tidak usah heran melihat fenomena ini di zaman pasca Muhammad mampus saja sudah langsung terjadi pemurtadan. Dan tugas dari Abu Bakar As-Siddiq waktu itu hanya memerangi kaum pemurtadan ini. Nah, berlangsung terjadi. Kenapa? Karena meragukan seluruh ajaran Muhammad ini. Halusinasi tingkat dewa. Bagaimana dia mimpi untuk mendapatkan istri Aisyah itu, dia mendapat kain sutra hijau, lalu ada wajah Aisyah tergambar, dikasih oleh Jibril. Nggak masuk akal.
hanya sekedar untuk menikahi anak kecil. Maka dia lamar umur 6 tahun. Umur 6 tahun kemudian ternyata barangnya Aisyah itu sempit dan belum bisa dimasukin. Dia sudah mencoba-coba, tapi nggak berhasil. Aisyah teriak. Ditunggu sampai umur 9 tahun. 3 tahun dia menunggu. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai wahyu mengenai mengawini anak perempuan umur 6 tahun, saya nggak percaya dia nabi. Itu sebabnya banyak yang murtad. Kalau perkiraan fenomena yang terjadi ini terus menerus, ya saya sangat percaya 10 tahun ke depan ini bisa jadi kecepatan itu akan melambung. Terlalu banyak halusinasi ajaran itu. Bagaimana tidur dengan 72 bidadari, cewek sorgawinya, gelombang pemurtadan pun langsung orang jijik, wanita juga jijik. Tapi kenapa sih Uni Rifa itu loh? Uni Rifa, Nora Aritonang, begitu ngototnya dengan ajarannya itu. Jadi ini akan memulai dari lingkaran Muhammad sendiri. Saat wafatnya Nabi, banyak umat Islam dari kalangan Arab yang menyatakan keluar dari agama dan murtad. Meski dakwah yang disampaikan telah berjalan selama 23 tahun. Tetapi pemurtadan terus. Orang Arab itu nggak bisa dikungkung juga masalahnya. Mereka yang murtad itu dari kabilah Asad dan Quraizah yang dipimpin Tulaihah al-Asadi. Kemudian penduduk Kindah dan orang-orang yang tinggi di daerah sekitarnya, pimpinan al-Ash'ad bin Qais al-Kindi. Penduduk dari Mudhij dan orang-orang yang tinggal tidak jauh dari daerah ini, mereka dipimpin oleh Al-Aswad Al-Ansi. Mereka meninggalkan Islam. Bani Hanifah yang dipimpin Musailamah yang digelari kaum muslimin, sang pendusta. Padahal Musailamah inilah yang membisikkan Nabi tentang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yaitu surat gajah. Itu yang menciptakan itu dari ini Musailamah al-Kazzab itu. Dan dia banyak membuat surat-surat untuk menggoyangkan Islam waktu itu. Kemudian Bani Salim pimpinan Al-Fuja'ah. Bani Salim juga, saudara-saudara, keluar meninggalkan agama itu. Bani Tamim bersama dengan Sayyijah At-Taglibiyah. Ada pula orang-orang yang enggak membayar zakat namun tidak keluar dari Islam. Cukup banyak. Banyak sekali. Maka guna menghentikan pembangkangan kaum tersebut, Abu Bakar menyerahkan bendera perang kepada Khalid bin Walid dan memerintahkannya untuk menangani ala Tulaihah bin Huwailid al-Sa'di. Segera sesudah melaksanakan tugasnya ini, Khalid diinstruksikan supaya menuju ke tempat Malik bin Nuwairah di daerah Bittah dan mengepungnya. Terus. Nah sekarang lain lagi, Saifuddin Ibrahim keluar dari Indonesia.
melaksanakan dekret presiden. Presiden murtadin Indonesia harus diselamatkan dan dia harus tetap menyampaikan berita firman. Abu Bakar juga mengangkat Ikrimah bin Abu Jahal sebagai komandan suatu pasukan untuk memerangi Musailamah, sang pendusta. Pasukan ini diikuti oleh pasukan Surahbil bin Hasanah yang berada di belakangnya. Dipimpin 2 orang. Abu Bakar mengangkat Khalid bin Sa'id bin Al-As sebagai komandan pasukan yang dikirim ke dataran tinggi Syam. Dia juga mengangkat Amr bin Al-As lalu mengutus pasukan ke Quda'ah, Wadi'ah, dan Al-Haris. Kemudian dia mengangkat Al-A'la bin Hamdan radhiyallahu an dan memerintahkannya menuju Bahrain. Di dalam kitab Bidayatul wan Nihayah itu banyak sekali muslim yang zaman awal itu murtad, meninggalkan itu. Tidak bisa dipercaya, saudara-saudara, hanya karena kekuatan pedang mereka masih bertahan dan kekuatan lidah dan kebohongan. Kemudian mengangkat juga Hudzaifah bin Misam al-Ghatfan, mengirim pasukan ke penduduk Diba, Urfujah, dan Hassamah. Dia mengangkat pula Tarofah bin Hajib dan semua pasukan-pasukan itu untuk mengepung orang-orang yang tidak percaya lagi dengan keyakinan itu. Disuruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi. Bersaksi itu melihat dengan mata, mana mungkin melihatnya. Tetapi itulah kalimat untuk menekan orang. Dipaksa untuk melihat, dipaksa untuk bersaksi. Bohong, jangan bohong. Enggak percaya dengan begitu, saudara-saudara. Jadi Abu Bakar lah yang paling keras di dalam mengejar kaum-kaum yang murtad itu. Kalau saya Yusuf Kolo yang menangkap saya itu, mengangkat Suaid Muqarrin dan menugaskannya ke Yaman. Saya rasa arwah Muhammad itu ngamuk sekarang ini karena selalu ditentang oleh saya. Dia ingin bangkit dari gigitan cacing kubur untuk mencekik para sahabatnya agar berbalik. Tetapi karena dia begitu kuat racunnya itu yang dimakannya di Khaybar, ya sesedih film India. Masih lebih sedih lagi kalau mengetahui kalau orang-orang terdekat kita ternyata bermuka dua, manis di depan kita, begitu berlalu langsung menusuk kita. Hidup ini pedih, Jenderal murtad, sahabat Nabi itu. Ada juga Abdullah bin Jahsy, salah satu sahabat Nabi. Dia masuk Kristen setelah di Ethiopia sana. Dia hijrah ke Habsyah. Ummu Habibah kemudian dinikahkan itu. Dan ada juga Ubaidillah itu berantam dengan Muhammad, berantam besar. Kemudian disuruh pergi keluar dari situ. Murtad,
tinggalkan itu Islam. Abdullah bin Sa'ad, penulis wahyu, salah satu penulis wahyu yang terkenal itu, dia tinggalkan Islam. Harus ditinggalkan. Agama ini harus ditinggalkan. Nggak masuk akal. Nah, bagaimana saudara-saudara yang masih tetap di sana? Tinggalkan itu keyakinan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.